Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk kelas dasar infrastruktur teknologi informasi akan membahas materi pertama terkait dengan pengertian dan ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi. Definisi teknologi informasi ini terdiri dari 3 penjelasan dari para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Turban, Renner, dan Porter. Mereka menyatakan bahwa definisi dari teknologi informasi itu sendiri merupakan sebuah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, kemudian para penggunanya, serta manajemen yang menjalankannya. Teknologi informasi itu meliputi infrastruktur teknologi dan semua sistem informasi lainnya di dalam perusahaan. Artinya, menurut Turban, Renner, dan Porter ini, teknologi informasi itu adalah teknologi informasi yang meliputi atau mencakup kegiatan-kegiatan operasional, baik itu sumber daya yang dibutuhkan sebuah perusahaan, kemudian para penggunanya, serta manajemennya. Jadi sistem informasi apapun itu menggunakan teknologi apapun yang ada kaitannya dengan perputaran perusahaan. Itu menurut Turban, Renner, dan Porter. Sehingga disampaikan sekumpulan sumber daya informasi perusahaan, kemudian ada penggunanya, serta manajemen yang menjalankannya. Sedangkan menurut William dan Sawyer mengatakan bahwa teknologi apapun yang membantu manusia dalam proses pembuatan, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan sampai dengan penyebaran informasi, itu adalah definisi dari teknologi informasi menurut William dan Sawyer. Jadi segala apapun teknologinya yang bisa membantu manusia baik dalam proses pembuatan, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan sampai dengan menyebarkan informasi tersebut. Sedangkan menurut ITAA, yaitu proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik dalam bentuk gambar, suara, teks, maupun numerik melalui mikroelektronik berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Jadi intinya adalah proses pengolahannya, penyimpanannya, penyebarannya dalam bentuk gambar, suara, teks maupun angka melalui mikroelektronik. Kemudian untuk definisi infrastruktur teknologi informasi sendiri, Turban, Renner, dan Porter ini juga menyampaikan bahwa infrastruktur teknologi informasi itu adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen informasi yang mendukung seluruh perusahaan, ya, mulai dari fasilitas fisik, komponen-komponen teknologinya, kemudian layanan teknologi yang diberikan, sampai dengan manajemen teknologi informasi tersebut yang ada hubungannya dengan daya dukung seluruh aktivitas perusahaan. Itu yang disebut dengan infrastruktur teknologi informasi menurut Turban, Renner, dan Porter. Johan Jatiwaluyo menyatakan bahwa sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi. Itulah yang disebut dengan infrastruktur teknologi informasi. Jadi semua sumber teknologi, kaitannya bisa juga perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, itu adalah sumber daya teknologi yang digunakan secara bersama-sama untuk menyediakan sebuah platform mendukung aplikasi sistem informasi perusahaan tersebut. Menurut ITIL V3 atau Information Technology Infrastructure Library V3 tahun 2011 menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi itu adalah suatu kombinasi sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, fasilitas, dan lain sebagainya yang termasuk di dalam teknologi informasi, mengembangkan, menguji, memberikan dan memantau serta mengendalikan layanan teknologi informasi. Itu yang disebut dengan infrastruktur teknologi informasi ITIL V3 tahun 2011. Di sebelah kanan itu ada piramida yang menjelaskan maksud dari infrastruktur teknologi informasi itu sendiri, di mana ada 3 lapis, yaitu lapis yang paling bawah itu adalah infrastruktur lain-lainnya.
kemudian ada lapisan tengah itu infrastruktur teknologi informasi, dan yang paling atas adalah bukan sebuah infrastruktur. Karena apa? Karena bagian atas itu adalah aplikasinya. Kemudian di bagian tengah itu bisa hardware maupun software yang saling mendukung. Kemudian kalau yang bagian bawah tadi adalah other infrastructure dalam teknologi informasi, itu bisa berupa data-data, perangkat-perangkat keamanan, power supply, dan pengguna-penggunanya. Itu kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan komponen infrastruktur teknologi informasi. Komponen infrastruktur teknologi informasi ini ada 3, yaitu perangkat keras seperti yang digambarkan di sebelah kanan atas. Itu ada proyektor, kemudian ada CCTV, ada power supply, ya. Itu sampai dengan jaringan pun juga ada, itu ada router, ya, ada speaker dan lain sebagainya. Itu perangkat keras. Sedangkan untuk perangkat lunak itu banyak juga digambarkan di bagian pojok kanan bawah, ya. Itu ada GPS, ada cloud, ada Photoshop, kemudian ada Google, ya. Itu adalah bagian dari perangkat lunak. Kita lanjut ke layanan. Nah, layanan ini adalah dari tingkat organisasi atau perusahaan kepada pengguna. Bisa jadi di sini adalah sumber daya manusianya bagaimana dalam menggunakan teknologi tersebut. Dia mumpuni tidak? Bisa tidak dia menggunakan laptop? Bisa tidak dia menggunakan printer, scanner, ya, atau aplikasi yang sudah disediakan tadi. Berikutnya adalah layanan infrastruktur teknologi informasi. Itu ada 9 layanan. Layanan platform komputasi, telekomunikasi, pengelolaan data, kartun aplikasi, manajemen fasilitas fisik, manajemen teknologi informasi, standar teknologi informasi, pendidikan teknologi informasi, dan penelitian serta pengembangan teknologi informasi itu sendiri. Perkembangan dari masa ke masa, komputer itu beragam, ya. Di tahun 1930 sampai dengan 1950, mesin komputer itu masih besar-besar, ya, sebesar almari, sebesar kulkas, ya. Jadi kalau Anda pernah melihat film Terminator, itu sebenarnya realita. Tahun 1930 sampai 1950 itu evolusi mesinnya besar-besar, ya. Kemudian 1959 sampai dengan sekarang itu mainframe dan komputer mini. Jadi dulu itu ada komputernya berevolusi dari monitor CRT yang masih tabung besar, kemudian berubah menjadi layar datar LCD, kemudian berubah menjadi LED, ya, masih menggunakan CPU. Dulu CPU-nya masih horizontal, belum vertikal, ya. Kemudian berubah menjadi vertikal, ada tower mini. Kemudian ada yang sudah satu PC desktop namanya. Kemudian berubah menjadi komputer jinjing, ya. Dulu komputer jinjing tebal-tebal, ada bisa 7 kilo, 5 kilo. Sekarang tinggal 1,5 kilo. Kemudian di tahun 1981 sampai dengan sekarang itu adalah era personal komputer. Ini adalah komputer-komputer pribadi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di tahun 1983 sampai dengan sekarang itu ada client server, ya. Gambar di pojok kanan bawah itu adalah client server. Ini masih digunakan oleh sebuah perusahaan, ya, semua perusahaan masih menggunakan. Kemudian di tahun 1992 sampai dengan sekarang ini sudah komputasinya menggunakan internet, ya. Semuanya menggunakan cloud, tidak ada lagi yang menggunakan client server. Semuanya pasti dibawa dengan menggunakan OneDrive, menggunakan Google Drive. Semuanya menggunakan cloud, ditaruh di sana. Kemudian nanti kalau ingin menggunakan ya tinggal mengaksesnya bersama-sama. Nah, berikutnya ini adalah gambar penggerak teknologi evolusi infrastruktur teknologi berdasarkan hukum Moore dan daya microprocessing, diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri dari Intel. Dia mengatakan bahwa kecepatan perhitungan milik mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Peningkatan eksponensial di dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer melipat gandakan daya prosesor setiap 8 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Jadi itu ada hukumnya, nggak sembarangan mereka membuat prosesor. Tiap 18 bulan sekali mereka membuat atau meningkatkan daya prosesornya dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Berikutnya untuk komputasi infrastruktur teknologi informasi, ini ada 7 komponen infrastruktur
teknologi informasi, yaitu platform peranti keras komputer, kemudian ada platform sistem operasi, platform perangkat lunak, ada manajemen penyimpanan, ada platform jaringan, platform internet, dan layanan serta konsultasi integrasi sistem. Jadi kalau Anda perhatikan di sebelah kanan itu adalah infrastruktur ya, komponen-komponen itu terdiri dari perangkat keras komputernya ada, sistem operasinya menggunakan Windows kah, Macintosh kah, Unix kah, ya, kemudian perangkat-perangkat lunaknya apa saja yang digunakan, kemudian manajemennya bagaimana, jaringannya seperti apa yang digunakan, apakah jaringan bus, kemudian topologinya apakah ring atau star. Infrastruktur teknologi informasi yang adaptif itu terdiri dari 3, yaitu sumber daya manusia meliputi peranan, kemudian teknologi, dan juga proses. Platform perangkat keras dan teknologi baru yang saat ini adalah platform digital seluler, kita sudah banyak sering menggunakan, kemudian komputasi grid, kemudian virtualisasi, semuanya sudah serba virtual. Komputasi grid itu bisa dilihat di sebelah kanan, itu seperti client server ya. Jadi Anda bisa menghubungkan antara server dengan usernya. Kemudian ada komputasi awan itu di bagian bawah. Jadi kita menggunakan Google Drive atau OneDrive tadi, kita tinggal ambil atau kirim atau edit atau hapus ya. Eksekusi bisa kita lakukan semuanya sekarang di komputasi awan, atau bisa menggunakan juga komputasi hijau itu. Kemudian yang keenam ini adalah prosesor yang bersifat berkinerja tinggi. Nah, prosesornya sekarang sudah jauh ya, tidak hanya sekedar i3, core i5, core i7, tapi sudah semakin berkembang pesat. Kemudian yang terakhir adalah platform perangkat lunak kontemporer. Peran teknologi informasi pada kehidupan manusia apa saja? Bisa dilihat dari aspek ekonomi bisnis, aspek pemerintahan, dan juga aspek kehidupan sosial budaya. Seperti apa aspek kehidupan di sosial budaya itu? Di dalam aspek sosial budaya, teknologi informasi ini berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas biaya dan waktu. Dalam kita bersosial, kita nggak perlu menghabiskan banyak biaya. Kita bisa tanpa harus datang ke Jakarta, kita bisa bersosialisasi ya dalam grup atau wadah yang sudah disediakan baik di media sosial, situs web, ataupun jejaring yang lain ya. Waktunya juga singkat, kita nggak perlu membutuhkan waktu perjalanan ke Jakarta 1 hari 1 malam atau lewat tol 5 jam ya. Kita cukup dalam hitungan detik kita sudah bisa berkomunikasi. Semakin berkembangnya daya pikir individu dalam berbagai bidang, dengan adanya jaringan internet, kita bisa semakin berpikir yang jauh ke depan terkait dengan bidang-bidang yang kita geluti atau kita butuhkan. Kemampuan individu di dalam mencari dan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat melalui media berbasis teknologi. Jelas, apalagi sekarang sudah ada berbasis AI, artificial intelligence. Jadi informasi-informasi itu sangat dimudahkan sekali. Ya, kalau dulu hanya sekedar Google dan Yahoo sebagai search engine, sekarang sudah dikuasai oleh Google. Kemudian sekarang lebih bagus lagi dengan adanya AI, semua kebutuhan kita terpenuhi, informasi-informasi apapun, tapi semuanya itu ada plus minusnya. Ini baru dampak positif dari teknologi informasi tersebut. Kemudian dampak negatifnya apa di sosial budaya? Yaitu penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena konten-konten yang bersifatnya itu merusak, menghasut, hoax di media sosial. Dulu era-eranya YouTube itu banyak candaan-candaan, keterlaluan yang sebutannya prank ya, mempengaruhi remaja-remaja sehingga mereka pada FOMO, ikut-ikutan ngeprank. Tapi dia nggak berpikir panjang, pranknya ini kira-kira merusak budaya tidak, membunuh seseorang tidak, menyakiti orang tidak, sehingga teknologi itu menyimpangnya di situ, bisa merusak, bisa menghasut. Banyak sekarang teknologi AI yang digunakan untuk menghasut. Anda bisa perhatikan itu perang-perang yang ada di Amerika dengan Iran, Israel, itu banyak itu yang dihasut, hanya banyak yang dihoax di media sosial dengan adanya AI. Maka harus berhati-hati. Sikap malas yang ditimbulkan akibat adanya kemudahan yang disediakan oleh teknologi itu benar,
Dengan adanya AI, sekarang kita sudah bermalas-malasan. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi pada saat ditanya penjelasannya, tolong dijelaskan, tolong dipresentasikan, nol hasilnya. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik. Mereka tidak bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan apa yang dia sampaikan. Dengan adanya teknologi AI tadi memang membantu sebenarnya, tapi membuat malas kita untuk berpikir. Kinerja otak kita jadi menurun. Selain itu adalah sikap individu yang meningkat. Jiwa sosial di masyarakat itu berkurang, sehingga kita kalau berkumpul dengan masyarakat jadi malas-malasan, tidak mudah bergaul. Individu berdiam diri di kamar, serba teknologi, bersosialnya lewat teknologi, berani lewat telepon, berani lewat suara, cuit-cuit dengan komen-komen. Tapi pada saat dipertemukan, mereka tidak berani. Akhirnya apa? Beraninya bergerombol, kelompok. Kalau nggak berkelompok, mereka nggak berani. Ini dampak dari teknologi. Munculnya cybercrime, ya, seperti carding, kemudian web device, hoax, phishing, APK-APK yang dikirimkan di media sosial. Kalau Anda buka nanti langsung kesedot data-datanya, keamanannya jebol. Itu dampak-dampak negatif di dalam teknologi. Kita lanjut sekarang di dalam aspek bisnis dan ekonomi. Dampaknya apa? Yaitu kegiatan operasional lebih efektif dan efisien karena mekanismenya otomatis dilakukan di berbagai sistem. Penerapan teknologi informasi membuat sistem lebih terintegrasi sehingga meningkatkan kecepatan dan merespons suatu hal. Anda bisa perhatikan itu kalau Anda belanja di toko online e-commerce, itu Anda bisa melacak barang Anda sudah dikirim atau belum, sampai di mana barangnya, apakah sudah diterima barangnya oleh orang-orang rumah atau belum. Ini dampak kita bisa melacak dengan detail. Cepat sekali informasi yang kita peroleh. Kalau dulu kan kita harus cek resi atau buka websitenya kurir, kita cek berkala, atau kalau enggak kita datang ke tempat kurirnya, tanya ini sudah sampai mana ya, kan dulu seperti itu. Sekarang sudah enggak. Kegiatan marketing dan penjualan. Penerapan teknologi informasi dalam dunia bisnis dapat menghemat biaya pemasaran dan memperluas jangkauan. Karena promosi-promosinya itu bisa lewat online, ya, tidak lagi datang door to door, permisi bapak, permisi ibu, ya, memberikan brosur sana sini, udah enggak lagi. Lewat media iklan, YouTube, media sosial, Instagram, dan lain sebagainya, itu mempermudah. Kemudian kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, kemampuan teknologi ini dapat menyimpan dan mengintegrasikan serta mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi atau knowledge untuk menghasilkan keputusan yang tepat apa. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan di dalam berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu kecepatan dalam penyampaian informasi sehingga berdampak pada kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita nggak usah ke Jakarta saja, kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, sama halnya ini juga berdampak. Sedangkan dampak untuk pemerintahan apa? Dampak untuk pemerintahan adalah pemanfaatan dan peningkatan peranan teknologi di dalam menjalankan fungsi atau operasi organisasi dari perusahaan-perusahaan pemerintahan maupun pelayanannya. Banyak sekarang e-government yang bermunculan. Karena apa ya? Itu tadi, dukungan teknologi informasi, internet. Jadi semuanya harus e-government. Kalau nggak ada e-government ya sia-sia kemajuan teknologi. Lambat negara kita. Penerapan dan pengembangan e-government bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang jauh lebih efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan optimal. Sehingga semuanya itu akan transparan dengan adanya teknologi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi kebohongan-kebohongan publik. Pemanfaatan teknologi informasi di dalam mendukung e-government mencakup dua aktivitas, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan cepat.
Terakhir, contoh peran teknologi informasi itu apa saja? Ya, tidak hanya ini ya, tidak hanya yang ada di materi, yaitu aplikasi Inviji, e-Samsat dan Sambara serta Simpelaku, ini tidak. Banyak aplikasi-aplikasi ya. Ada dari Kemendagri, ya, KTP digital, kemudian SIM, kemudian SKCK online, kemudian ada pelaporan-pelaporan online yang bisa dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pusat, memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat-masyarakat atau pengguna yang membutuhkan. Demikian materi inisiasi pertama terkait dengan dasar infrastruktur teknologi informasi, tentang pengertian dasar serta ruang lingkupnya. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan dapat menggunakan fasilitas atau fitur yang ada di e-learning, atau juga bisa menggunakan WhatsApp grup yang sudah saya sematkan di forum-forum diskusi perkenalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.